Sahabat sehat, selamat jumpa kembali di program Prof. Hardin Menjawab. Pada kali ini saya akan menjawab suatu pertanyaan dari saudara Andi di Surabaya. Pertanyaan yang disampaikan ke saya, apakah betul fakta atau mitos makanan dapat meningkatkan jerawat atau memperparah jerawat? Jerawat tahu kan ya? Kalau ingin tahu apakah betul makanan dapat meningkatkan jerawat atau memperparah jerawat? Kalau iya, makanan apa saja itu yang bisa meningkatkan jerawat? Bahkan makanan apa saja yang bisa mencegah atau mempercepat ya kulit kita bisa pulih kembali. Sahabat sehat, jangan lupa ikuti terus berbagai video yang ada di YouTube Lini Sehat, baik itu yang Prof. Hardin Menjawab maupun video-video tentang makanan, gizi, gaya hidup sehat yang telah ditayangkan di YouTube Lini Sehat. Terima kasih kalau semua sahabat ikut mensubscribe dan juga share dari video-video yang ada di YouTube Lini Sehat termasuk Prof. Hardin Menjawab. Sahabat sehat, saya kali ini menjawab pertanyaan Andi dari Surabaya. Apakah makanan bisa menyebabkan jerawat? Sebelumnya saya akan informasikan dulu bahwa jerawat itu banyak jenisnya. Dan jerawat itu juga terjadi karena banyak faktor. Dan dalam penelitian yang terakhir, yang dilakukan penelitian ini oleh Dal Oglio, baru saja diterbitkan tahun 2021 ini pada level bukti yang disajikan adalah review. Jadi dari belasan studi yang berkaitan tentang makanan dan jerawat, di review oleh Dal Oglio ini, kemudian dipublikasikan dalam International Journal of Dermatology. Dalam International Journal of Dermatology. Apa hasil penelitiannya? Nah, ini bisa menjawab pertanyaan saudara Andi dari Surabaya. Bahwa ada makanan yang bisa memicu dan memperparah terjadinya jerawat, dan ada juga makanan-makanan yang turut bisa mencegah atau meredakan jerawat. Ayo, siapa yang pernah mengalami jerawat? Jerawat umumnya terjadi pada usia-usia remaja dan dewasa muda. Bahwa ada orang di luar usia itu juga jerawatan bisa terjadi, tapi jarang terjadi. Kenapa terjadi? Karena adanya penyumbatan dalam pori atau juga folikel, lubang bulu, lubang rambut di kulit kita. Tersumbatnya kenapa? Bisa karena kita nggak menjaga kebersihan sehingga terjadi kotoran di sana. Bisa juga karena salah kosmetiknya sehingga juga jadi mampet atau tersumbat di lubang atau di pori-pori kulit kita. Bisa juga bersarang bakteri di sana, bakteri yang tidak kita inginkan. Bisa juga karena lemak atau sebum ya yang harusnya dikeluarkan dengan baik, ternyata dia tertahan di sana saking banyaknya sebum atau jenis lemak di pori-pori kulit kita. Munculnya bisa di wajah, bisa di bagian tubuh yang lain ya. Nah, bagaimana tadi kaitannya dengan penelitian Dal Oglio pada tahap review dari belasan studi yang dilakukan? Makanan apa yang meningkatkan resiko atau memperparah jerawat? Yang pertama adalah yang disebut dengan makanan-makanan yang tinggi gula. Bahkan juga disebutkan makanan-makanan yang tinggi glycemic index-nya. Apa itu glycemic index?
Glycemic index itu nilai yang mencerminkan cepat atau lambatnya respon gula darah tubuh kita terhadap makanan yang kita makan. Kalau kita banyak makanan karbohidrat sederhana, khususnya tadi banyak makanan bergula, makanan manis, respon gula darah kita meningkat cepat. Nah, jadi makanan-makanan manis maka meningkatkan respon gula darah kita tadi dengan cepat meningkat, itu meningkatkan resiko terjadinya jerawat. Tentunya ini berbeda antar orang karena orang tertentu ada yang sensitif terhadap peningkatan sebum tadi atau ada lemak di dalam porinya. Ada juga orang yang tidak sensitif. Lagi-lagi bisa juga karena faktor luar ya, karena pori-pori kulitnya tadi tidak dibersihkan dengan baik ya, karena itu membersihkan muka, membersihkan kulit, permukaan tubuh kita itu salah satu bagian yang penting, tidak hanya sekedar mandi. Kemudian yang kedua adalah diet atau makanan yang tinggi lemak trans. Jadi lemak trans ini terjadi biasanya pertama karena kita biasa mengonsumsi makanan-makanan yang diolah dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga jenis asam-asam lemak tertentu ya berubah menjadi lemak trans. Jadi Lembaga Kesehatan Dunia itu menganjurkan supaya kita membatasi makanan-makanan yang berlemak dan diminimalkan lemak transnya, bahkan kalau bisa zero trans fat begitu ya. Jadi lemak trans fat ini dalam kehidupan sehari-hari ya seringkali di dalam berbagai krim ya. Krim kalau kita makan cake, krim kalau kita makan kue ya. Kemudian juga kalau kita makan goreng-gorengan yang biasanya minyaknya digunakan berkali-kali ya, apalagi dengan suhu tinggi. Nah, trans fat biasanya berada di sana. Kemudian yang ketiga masih dalam bentuk lemak adalah lemak omega 6. Lemak omega 6 juga turut memicu meningkatkan jerawat atau memperparah jerawat. Di mana nih adanya lemak omega 6? Umumnya banyak di berbagai produk kacang-kacangan, kemudian juga minyak biji matahari itu juga banyak omega 6-nya. Jadi itu perlu dibatasi. Kemudian makanan yang favorit nih di kalangan remaja dan dewasa muda, coklat ya. Coklat baik coklat hitam maupun coklat bergula, coklat bersusu itu ternyata turut meningkatkan sebum dan meningkatkan risiko terjadinya jerawat. Dan lagi-lagi setiap jenis pangan ini tingkat sensitivitasnya berbeda antar orang ya. Jadi bisa saja kita temukan ada 5% orang tidak masalah mengkonsumsi coklat, tapi buat orang tertentu kalau sudah setiap hari makan coklat maka meningkatkan jerawatnya. Tapi kalau hanya 3 kali misalnya 1 minggu tidak masalah. Misalnya gitu ya. Jadi kita perlu introspeksi diri dikala kita makan coklat seberapa banyak, seberapa sering, dan jenis coklat seperti apa, itu yang meningkatkan risiko terjadinya jerawat atau memperparah jerawat. Karena itu kita perlu introspeksi diri. Sama susu juga ya turut meningkatkan jerawat, meningkatkan risiko jerawat, dan sensitivitasnya juga beragam sekali. Ada sebagian orang tidak apa-apa, setiap hari minum susu tidak timbul jerawat. Buat remaja yang minum susu nggak masalah, tapi ada juga remaja yang sensitif ya terhadap susu karena mempengaruhi sistem hormonalnya sehingga produksi sebumnya banyak, kemudian karena kurang menjaga kebersihan kulit akhirnya timbul jerawat. Berikutnya whey protein ya, lagi-lagi whey protein ini juga salah satu jenis protein di susu yang biasanya ya sahabat-sahabat yang sering ke gym dan ingin membentuk otot
menambah otot, biasanya ada suplemen whey protein ya. Nah, suplemen whey protein pada orang tertentu juga sensitif meningkatkan risiko terjadinya jerawat. Kalau udah ada jerawat, bisa memperparah terjadinya jerawat. Kemudian yang terakhir ya adalah makanan-makanan yang kombinasi ya dari berbagai yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi keseharian kita, diet kita tinggi transnya, lemak transnya, tinggi omega 6-nya, tinggi konten susunya yang sensitif, tinggi glycemic indexnya atau gulanya, tentunya ini akan semakin beresiko. Karena itu pertama silahkan introspeksi diri ya, kalau jerawat itu muncul setelah makan apa. Kalau nggak paham silahkan tentunya harus konsultasi ya ke spesialis penyakit kulit, dan bagaimana menterapinya tentunya dokter punya advice, saran bagaimana melakukan terapi terhadap jerawat ini. Secara umum untuk mencegahnya tentunya perlu menjaga kebersihan dari dalam maupun dari luar. Kebersihan kulit, kemudian dari dalam tentunya menjaga kebersihan ini bisa sekali-sekali dengan detox dari jus sayur atau jus buah yang nggak pakai gula. Bisa juga detox dengan cara berpuasa dan cara-cara detox lainnya. Itu untuk membersihkan dari dalam. Kemudian tentunya meningkatkan metabolisme ya tubuh kita, salah satunya dengan aktivitas fisik. Juga meningkatkan keseimbangan hormonal tubuh kita, juga salah satunya dengan aktivitas fisik. Kemudian cukup tidur, minimal stres, itu juga turut mengendalikan keseimbangan hormonal, karena salah satu pemicu tadi jerawat tadi muncul karena ketidakseimbangan hormonal kita. Itulah tadi Prof. Hadin menjawab bahwa makanan faktanya memang ada yang memicu meningkatkan jerawat atau memperparah jerawat. Nah, selain itu ada juga ya makanan-makanan yang justru sebaliknya. Jadi yang disebut sebagai makanan yang bisa mencegah atau meredakan jerawat. Apa itu? Sayur yang pertama, yang kedua buah ya. Yang ketiga, makanan-makanan yang banyak omega 3. Kalau omega 6 memperparah, omega 3 itu mengurangi. Apa itu? Berarti banyak makan ikan ya. Itu salah satunya. Di samping tentunya ada jenis berbagai minyak dan juga kacang-kacangan yang juga termasuk alpukat punya bahan untuk membentuk omega 3. Di samping itu ya suplemen. Ya, suplemen itu bisa tadi suplemen omega 3, bisa suplemen vitamin D, bisa suplemen zinc, suplemen B kompleks ya, atau dari makanan-makanan yang kaya akan vitamin D, kaya akan B kompleks, kaya akan zinc, yang pada video sebelumnya di YouTube Lini Sehat sudah pernah kita bahas makanan sumber vitamin D, makanan sumber zinc, makanan sumber B kompleks. Silahkan nanti cari dan di view, ditonton video YouTube Lini Sehat tentang vitamin-vitamin tadi, sumbernya itu dari makanan apa saja. Nah, sahabat sehat, itulah tadi Prof. Hadin menjawab dengan topik apakah makanan bisa menyebabkan jerawat, fakta atau mitos. Jadi ada yang fakta, ada yang mitos, ada juga yang bisa menyebabkan jerawat, tapi juga bisa meredakan atau mencegah jerawat. Kami tunggu pertanyaan maupun saran, baik itu melalui kolom komen di YouTube Lini Sehat ini, atau juga dikirimkan melalui email ke email yang tertulis ini, linisehat@gmail.com. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, baik pada video Prof. Hadin menjawab maupun video-video lainnya di YouTube Lini Sehat. Sampai jumpa. Terima kasih.